Siapa sangka, menu makanan siang oseng cumi balado yang tampak lezat ini ternyata menjadi sarana penyelundupan narkoba. Di dalam perut cumi-cumi ini, petugas justru menemukan belasan paket sabu-sabu siap edar. Bagaimana modus nekat ini tuh bisa terbongkar? Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini kita akan membedah fakta kasus penyelundupan narkotika yang baru saja digagalkan di lapas kelas 2A Cipinang pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Kita akan ulas tuntas bagaimana kejelian petugas berhasil mematahkan taktik kurir narkoba ini. Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis 25 Juni 2026 di Lapas Narkotika Kelas 2A Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat itu, suasana kunjungan berjalan normal seperti biasa, di mana para pengunjung mengantri untuk menitipkan makanan bagi warga binaan. Seorang pengunjung berinisial KR datang membawa wadah berisi lauk oseng cumi balado. Secara kasat mata, makanan tersebut terlihat biasa saja dan tidak mencurigakan, sengaja dipilih untuk mengelabui pandangan petugas. Namun, petugas yang berjaga di bagian pemeriksaan barang bawaan tidak mau kecolongan. Sesuai dengan SOP yang ketat, setiap makanan yang masuk wajib diperiksa secara fisik, termasuk membelah atau mengecek bagian dari lauk pauk. Modusnya tentunya yang bersangkutan ini melakukan kunjungan sesuai prosedur, melakukan pendaftaran. Kemudian dari petugas pendaftaran dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan yang bersangkutan. Dari barang bawaan yang bersangkutan berupa makanan, ada nasi, ada oseng-oseng cumi, kemudian ada sayur. Nah, makanan tersebut kita periksa. Saat memeriksa cumi-cumi tersebut, petugas merasakan adanya kejanggalan pada tekstur dan isinya. Ketika dibelah, kecurigaan tersebut terbukti karena di dalam perut cumi-cumi tersembunyi bungkusan plastik kecil. Plastiknya dulu sampai lagi. Mama. Taruh di situ. Yang di situ udah pikir sedikit. Yang udah dari situ nah. Apa dia? Ya saya masukin dan. Oh, yang gede-gede. Enggak bukan dan. Ada tandanya dan. Apa tandanya? Mana tadi? Belum. Pelan-pelan. Bukan ini bukan. Apa? Keras kali ya. Mana? Aku bukain pelan-pelan aja. Ya. Enggak masuk. Ya saya masukin. Ya. Modus menyembunyikan narkoba di dalam makanan basah seperti ini tergolong nekat. Pelaku sengaja memanfaatkan jeroan cumi-cumi sebagai ruang tersembunyi agar sabu-sabu tersebut tidak terdeteksi oleh pemeriksaan visual sekilas. Dari hasil penggeledahan total, petugas berhasil mengamankan 12 paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu. Semua paket tersebut diselipkan secara rapi di dalam beberapa ekor cumi-cumi yang ada di dalam wadah. Setelah diinterogasi, diketahui bahwa paket sabu-sabu ini rencananya akan diserahkan kepada salah seorang narapidana di dalam lapas berinisial MIC. Sistem pengiriman ini melibatkan komunikasi terstruktur antara pihak luar dan dalam lapas. Pelaku KR tidak bertindak sendirian. Dalam pelaksanaannya, ia diduga bergerak bersama dua rekannya yang lain. Mereka bertugas sebagai kurir yang mengantarkan makanan modifikasi tersebut sampai ke meja pemeriksaan. Sementara yang kita amankan satu orang, kemudian nanti rencana akan satu lagi adalah teman. Nah, dua orang pengunjung ini, yang satu sebenarnya yang memang rencana mau mengunjungi warga binaan, tapi satu orang yang lain adalah teman daripada pengunjung yang satu lagi. Berdasarkan pengakuan KR, ia nekat menjadi kurir penyelundup karena diiming-imingi upah sebesar Rp500.000 jika berhasil meloloskan sabu-sabu tersebut ke dalam lapas. Sebuah nominal yang langsung hangus begitu ia tertangkap tangan. Mengenai asal-usul barang haram tersebut, pelaku mengaku mendapatkannya dari seseorang di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Informasi asal-usul sabu-sabu ini menjadi poin penting bagi pengembangan penyelidikan. Hutan ini nekat melakukan penyelundupan barang terlarang ini diupah rencananya informasinya sebesar Rp500.000 kalau berhasil melakukan penyelundupan tadi. Pastinya mereka dapat barang kebetulan domisilinya yang bersangkutan ini daerah Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Jadi sudah jaringan yang kita dapat informasi
barang itu dititipkan jadi melalui kurir kemudian yang bersangkutan tinggal mengirim kepada dikirimkan kepada warga binaan. Begitu barang bukti sabu-sabu dipastikan valid, pihak Lapas Narkotika Cipinang langsung mengambil tindakan tegas dengan mengamankan pelaku KR beserta rekan-rekannya di ruang pemeriksaan khusus. Pihak Lapas kemudian langsung menghubungi Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Timur untuk menyerahkan penanganan kasus ini secara resmi agar bisa diproses secara hukum pidana. Selanjutnya saya selaku Kalapas melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Bapak Kakanwil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta. Selanjutnya arahan Bapak Kakanwil dan juga sesuai dengan prosedur, kami melaporkan temuan ini kepada pihak yang berwajib, kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Timur. Selanjutnya barang temuan dan pengunjung yang bersangkutan ditindaklanjuti oleh pihak Polres Jakarta Timur. Informasi yang bersangkutan. Sinergi cepat antara petugas lapas dan kepolisian ini memastikan bahwa pelaku dan barang bukti langsung dipindahkan ke markas Polres pada hari yang sama demi keamanan dan penyidikan lebih lanjut. Polisi kini tengah melakukan penyidikan mendalam untuk mengejar bandar utama di Tanjung Priuk yang menyuplai sabu-sabu tersebut serta memeriksa keterlibatan narapidana MIC yang menjadi tujuan paket. Penggagalan ini membuktikan bahwa pengawasan berlapis di Lapas Cipinang berjalan efektif sekaligus menjadi peringatan keras bahwa segala bentuk upaya memasukkan narkoba akan ditindak tanpa kompromi. Melihat bagaimana cerjiknya modus cumi balado ini patah di tangan petugas, kita bisa melihat bahwa kejahatan narkotika selalu mencari celah baru. Namun, dari kasus nyata ini, ada beberapa pelajaran penting yang wajib kita garis bawahi. Yang pertama, ketelitian mematahkan taktik licik. SOP pemeriksaan fisik yang konsisten terbukti menjadi senjata paling ampuh untuk membongkar modus penyelundupan paling rapi sekalipun. Kedua, upah murah, resiko penjara menanti. Uang Rp500.000 sama sekali tidak sebanding dengan ancaman hukuman pidana kurir narkoba yang bisa mencapai belasan tahun penjara. Ketiga, pentingnya sinergi antar instansi. Koordinasi kilat antara Lapas Cipinang dan Polres Jakarta Timur membuat penanganan pelaku menjadi sangat cepat dan responsif. Keempat, waspada terhadap titipan barang. Kasus ini mengingatkan kita untuk selalu memeriksa ulang atau menolak jika ada orang yang menitipkan barang mencurigakan untuk dibawa ke tempat sensitif. Dan yang terakhir, komitmen pemberantasan narkoba. Kejadian ini menegaskan bahwa tidak ada ruang aman bagi peredaran sabu-sabu dan hukum akan selalu mengejar siapapun yang terlibat. Kasus penyelundupan sabu di dalam cumi balado ini membuka mata kita bahwa para pelaku tindak pidana narkotika akan selalu menggunakan segala cara, termasuk memanfaatkan makanan sehari-hari. Berkat integritas dan ketajaman mata petugas Lapas Cipinang, 12 paket sabu tersebut gagal beredar dan kini pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kita tentu berharap pengawasan di seluruh lapas di Indonesia semakin diperketat agar modus-modus kreatif seperti ini tidak akan pernah bisa lolos. Dukungan penuh harus terus kita berikan kepada para aparat untuk berjuang di garis depan dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan sekitar kita. Lantas bagaimana menurutmu? Seperti apa hukuman yang pantas untuk kasus penyelundupan seperti ini agar memberi efek jera kepada pelaku? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.